Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini admin Islam Muslimku ingin share video tentang hukum tukar uang jelang lebaran, apakah termasuk riba? Silahkan ditonton sampai habis video ini ya. Hukum tukar uang jelang lebaran, apakah termasuk riba? Praktik penukaran uang baru banyak ditemukan jelang Hari Raya Idul Fitri, baik di bank hingga di pinggir jalan raya oleh oknum penyedia jasa. Berkenaan dengan ini, sebagian masyarakat mempertanyakan kebolehan menukarkan uang lantaran ada yang menyebut bahwa hal tersebut termasuk riba. Lantas, bagaimana hukum menukar uang lebaran? Apakah benar termasuk atau tergolong transaksi riba? Dikutip dari halaman NU Online, hukum praktik penukaran uang bisa dilihat dari dua sisi, uang sebagai objek yang ditukarkan atau jasa yang disediakan. Apabila dilihat dari uangnya, apabila dilihat dari uangnya, penukaran uang dengan kelebihan jumlah tertentu hukumnya haram karena praktik itu termasuk riba. Adapun jika dilihat dari jasanya, hukum penukaran uang dengan kelebihan tertentu menurut syariat adalah mubah atau boleh. Ini lantaran transaksi tersebut tergolong ijaroh, yaitu sejenis jual beli yang produknya berupa jasa, bukan barang. Ijaroh tidak termasuk riba sebagaimana penjelasan dalam kitab Fathul Mujibil Qorib karya Kiai Afifuddin Muhajir, yang artinya ijaroh atau sewa sebenarnya adalah jual beli, hanya bedanya ijaroh menerima pembatasan. Ijarah atau sewa sebenarnya adalah jual beli, hanya bedanya ijaroh menerima pembatasan tempo. Produk pada ijaroh bukan pada barang, tetapi manfaat atau jasa dari sebuah barang atau jasa dari sebuah tenaga atau aktivitas. Perbedaan memandang hukum tukar uang lebaran terjadi karena ada yang berbeda dalam memahami akad penukaran uang itu sendiri. Sebagian orang melihat uang sebagai barang yang dipertukarkan, sementara yang lain mempertimbangkan jasa orang yang menyediakan penukaran uang. Padahal terkadang sifat uang atau barang lain bisa mengikuti akad. Ini dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zain, yang artinya barang terkadang mengikut sebagaimana bila seseorang menyewa seorang perempuan untuk menyusui anaknya, maka itu boleh berdasarkan nas Al-Quran yang paling sahih. Titik akadnya terletak pada aktivitas mengasuh balita tersebut oleh seorang perempuan yang meletakkannya di pangkuannya, menyuapinya dengan susu, dan memerahnya sesuai kebutuhan. Titik akadnya atau makut alaih terletak pada aktivitas si perempuan, sementara ASI menjadi hak balita sebagaimana konsekuensi dari aktivitas pengasuhan. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami hukum tukar uang lebaran bisa dilihat dari dua sudut. Yang pertama, hukumnya haram karena termasuk riba jika bermaksud uang sebagai objek yang ditukarkan dengan kelebihan jumlah tertentu. Yang kedua, hukumnya mubah lantaran tergolong transaksi ijaroh apabila dilihat dari jasa orang yang menyediakan penukaran uang. Lantas, bagaimana dengan tarif yang ditetapkan dalam jasa tukar uang? Bagaimana hukumnya? Dalam pelaksanaannya, ada nilai lebih yang perlu dibayar oleh penukar uang atau konsumen kepada penyedia jasa. Itu dimaksudkan sebagai imbalan atau upah atas jasanya. Mengenai tarif ini diperbolehkan asal dimaksudkan untuk membayar jasa penukaran uang tersebut dan bukan pada barang yang dipertukarkan. Perihal tarif atas suatu jasa juga Al-Quran dalam surat At-Talaq ayat 6 mencantumkannya berkenaan perempuan sebagai penyedia jasa pemberi ASI atau air susu ibu. Allah SWT berfirman yang artinya, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka. Dalam kitab Kifayatul Akhyar, Abu Bakar Al-Hisni menjelaskan bahwa Allah SWT mengaitkan upah di situ, yaitu pada surat At-Talaq ayat 6, dengan aktivitas menyusuinya, bukan pada asinya.
Demikian tarif yang perlu dibayarkan saat transaksi penukaran uang boleh-boleh saja, tetapi dimaksudkan untuk jasa yang disediakannya. Soal besaran tarifnya bisa disesuaikan atas kesepakatan kedua belah pihak antara konsumen dan penyedia jasa. Sekian video kali ini, silahkan tulis di kolom komentar pelajaran apa yang sudah kamu dapatkan di video ini. Sekian, wallahu a'lam bishawab.